tujuan yang dilakukan hari ini adalah pemeriksaan klarifikasi, di mana atas laporan Doktif nomor LP-nya 808 yang dilaporkan adalah mengenai penyebaran data pribadi, di mana ketika Doktif lagi live, di mana dalam live-nya itu menjelekkan produk dan dua pengusaha skincare yang namanya Sheila, sehingga apa yang dia sebarkan, apa yang di live-kan oleh Doktif itu tidak sesuai dengan WA di antara mereka, sehingga WA asli itu dinaikkan kembali ke dalam live. Di dalam menaikkan WA di live itu ada nomor kontaknya Doktif yang menurut dia keberatan karena itu data pribadi dia disebar. Itu saja poinnya. Jadi diklarifikasi mengapa SS menaikkan WA di antara mereka. Di dalam WA itu ada nomor kontaknya Doktif. Tujuan dia menaikkan itu karena selama Doktif live itu menjelaskan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai yang mereka saling WA itu. Jadi dia mengklarifikasi dengan menaikkan apa yang mereka saling WA itu. Tetapi di dalam WA yang dinaikkan itu Doktif berkeberatan bahwa ada nomor kontaknya. Tetapi tujuan SS menaikkan WA itu karena apa yang di live kan, apa yang di-sharekan oleh Doktif itu bohong semua. Misalnya dikatakan SS menjelekkan teman-temannya yang sama pengusaha demi menjaga hubungan dengan apa yang disebarkan oleh Doktif bahwa SS menjelekkan temannya. SS menaikkan WA di antara mereka yang di dalamnya ada narasi mengenai teman-teman dia, sehingga teman-teman dia itu tahu bahwa apa yang diomongin Doktif itu banyak bohongnya, dia pembual gitu loh. Ya itu intinya. Oke Bang, mungkin dilaporkan pada tanggal berapa Bang? 27 Februari. LP-nya 27 Februari. Yang selama ini dia koar-koar bahwa cepat naik penyidikan segala macam. Dari 27 Februari baru kali ini 28 Mei, bayangin aja, baru panggilan pertama untuk klarifikasi. Jadi Doktif itu banyak bohongnya bahwa SS segera dinaikkan menjadi tersangka, jadi segala macam. Dia lapor tanggal 27 Februari, baru hari ini 28 Mei dipanggil untuk klarifikasi. Dan setelah diklarifikasi semua menjadi jelas. Apa yang dia omongkan di live-nya itu bahwa SS menjelekkan temannya, SS menyebarkan data pribadi, SS tunjukin semua screenshotnya. Dan itu di copy semua oleh penyidik, termasuk apa yang dilaporkan oleh Doktif mengenai screenshotnya itu, ditunjukin counternya ya sama. Bang, mungkin tadi di dalam ada berapa pertanyaan dari penyidik? Oh banyak, hampir 28. Bawa bukti semua ditunjukkan. Ada ditunjukkan mulai dari pertama WA-an di antara mereka yang aslinya. Kemudian apa yang di-live-kan oleh Doktif, setelah dia menjelekkan dinaikkan SS naikkan WA aslinya plus keterangan SS yang berupa bantahan gitu loh. Jadi apa yang di-live-kan oleh Doktif itu saya kira terlalu banyak bohongnya gitu loh. Apalagi dia juga kan punya kepentingan bisnis skincare juga. Berarti bisa jadi bumerang juga sebenarnya buat Doktif. Seharusnya ya. Dia punya laporannya itu kalau tidak jalan kan menjadi masalah juga toh. Yang selama ini dia keluar-keluar. Pertama, yang laporan dia 17 Januari yang istilah dia persekusi atau perampasan kemerdekaan di Pulau Gadung, di rumah makan, di mana dia live menjelek-jelekan bahwa ada produk SS yang kadaluarsa segala macam.
sampai sekarang Mas masih tahap penyelidikan. Gelar perkara pun belum dilakukan. Betul. Jadi selama ini dia berkuar-kuar bahwa laporan di mana persekusi segera akan ada TSK-nya, akan ditingkatkan ke penyidikan. Dari 17 Januari sekarang begitu-begitu saja. Kemudian LP dia di cyber pun sama. Ya. Jadi bagi kita yang tahu seluk-beluknya perkara ini, apa yang diomongin oleh Doktiv itu, ya kalau mungkin orang yang tidak tahu bisa percaya. Tapi buat kita yang menangani perkaranya dan tahu persis prosedurnya, itu bohong. Tapi mungkin saya yakin apa Bang, klien Abang akan terbebas dari jeratan hukum ini. Saya tidak bisa mendahului, tetapi dengan menunjukkan semua data tadi. Pertama, penyidik memperlihatkan screenshot di mana menurut Doktiv itu adalah penyebaran data pribadi. Tapi itu kan ada kronologisnya. WA di antara mereka awalnya seperti apa. Lalu dia live selama live menjelek-jelekan tentang apa. Kemudian SS naikkan WA yang aslinya karena di dalamnya menyebutkan dua pengusaha lagi, pengusaha skincare yang intinya Doktiv mengatakan bahwa dalam WA-nya SS menjelekkan dua temannya, dinaikkan lagi. Nah, teman-teman dua temannya baca lagi clear. Lalu SS naikkan yang sebenarnya, tetapi di dalamnya itu ada nomor kontaknya Doktiv. Doktiv marah karena penyebaran data pribadi. Ya, itu live kira-kira 10 menit. SS pun menaikkan penyebaran WA itu, tapi ada nomor kontaknya Doktiv. Selama 10 menit Doktiv marah karena katanya diserbu netizen. Lalu Doktiv pun menaikkan WA di antara mereka dengan nomor kontaknya SS juga, diserbu juga. Jadi sama saja gitu loh. Kalau dia boleh keberatan bahwa SS menaikkan nomor kontaknya, dia juga naikkan nomor kontaknya SS. Gitu. Kemungkinan SP2 lidik? Belum tahu ya. Jadi tadi pemeriksanya juga karena klarifikasi saling menunjukkan data-data. Oke Bang, mungkin upaya hukum apa yang akan meringankan atau bisa menggugurkan laporan ini dari Abang sendiri, upaya hukum? Menurut kita bukti sudah cukup. Penyidik bisa menganalisa bahwa ternyata yang bikin ulah ini kan Doktiv sendiri. Dia juga menaikkan data pribadinya SS gitu loh. Dan apa yang dia live-kan itu kan bohong semua. Ya. Terus soal apakah bakal nggak akan kena ya pencemaran nama baik itu, nggak kena ya karena sangat lemah lemah sekali karena yang di screenshot sebagai bukti awal membuat laporan itu kan tadi dilihat dari originalnya seperti apa, SS posting originalnya, bandingkan dengan yang dia live, kemudian bandingkan lagi dengan yang dia SS posting. Itu yang jadi analisa penyidik. Gitu Bang, untuk menegaskan berarti yang dilaporkan Doktiv itu pasal berapa Bang? Pasal pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi 668 Undang-Undang IT. Oh, tapi kalau tadi yang fokus terhadap itu doang ya berarti? Iya, itu aja. Soal Doktiv live, tapi karena dia live itu bohong, SS naikkan yang sebenarnya. Itu yang dia marah gitu loh.